Hey, what's up John? Balik lagi channel gue Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi yang ada nakuran untuk kalian semua, seluruh pecinta partai negara yang dari Sabang sampai Merauke. John, apa kabar kalian di hari Senin yang berkah ini ya kan John? Di akhir bulan yang sebentar lagi menuju awal bulan ya kan John? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya, diberikan rezeki yang berlipat-lipat ganda, dan dikelilingi oleh orang-orang yang kalian cintai John, kan? Tapi menyambut Senin nih kalian harus siap. Kenapa? Kalian harus punya kopi, rokok, dan senyum. Aku punya kopi, aku punya rokok, senyum selalu ada. Ya, memang semalam aku nggak naik video beberapa hari, hari Sabtu, hari Minggu, padahal banyak tim-tim besar ya kan John. Mari kita buat lagi JP mulai dari Senin ini ya kan John. Karena nanti tanggal 1 ada juga kualifikasi Piala Dunia ya kan John. Agak seru lagi negara-negara ya kan John. Nah, tapi malam ini aku tidak mau melewatkannya karena aku mau memberikan kalian solusi, aku mau memberikan kalian pandangan tentang prediksiku John. Jadi kalau kalian mau tahu apa yang mau aku sampaikan ini, saksikanlah sampai habis ya kan John. Jangan lupa kalian subrek ya kan, kalian like, kalian komen ya kan John, kalian share ke grup-grup WhatsApp keluarga kalian ya kan John. Karena 5 tim bakalan kuprediksikan dari 5 negara berbeda John. Yang pertama ada Acropolis melawan Varnamo, yang kedua ada Vidover ya kan melawan Hobro, yang ketiga ada Le Mans melawan Sete ya kan, bukan Sate ya, yang keempat ada Zaragoza melawan Cartagena, yang kelima ada Provence melawan Penneville ya kan John. Jadi 5 tim ini bakalan kita prediksikan John. Kalau kalian suka atau setuju sama prediksiku silakan ambil, tapi jangan kalian telan mentah-mentah ya kan John, karena kalau nggak sejalan ini bakalan masuk jurang ya kan John. Yang sejalan aja ambil ya kan John. Oke John, cocok kalian rasa? Kalau cocok kita lanjut nih ke tim yang pertama langsung aja ya kan John. Gak usah lama-lama lagi. Siapa tahu kalian lagi sibuk ya kan John, menghadapi hari Senin tutup buku ya kan, pangpung ya kan, pusing kepala. Makanya gue bilang sediakan kopi, rokok, sama senyum. Oke, langsung aja ke tim yang pertama kita John. Langsung aja, cocok ya. Hidup dulu rokoknya. Aku udah ngisap rokok. Oke John, kita langsung aja ke Acropolis melawan Varnamo. Nah, di pertandingan kali ini John, Liga Swedia memang nggak terlalu banyak yang bakalan ku jelaskan di sini John. Tapi setidaknya John, untuk pandangan aku di sini John, di sini Varnamo ada peringkat 2 dan Acropolis ada peringkat 12. Nah, untuk di sini John, statistik 5 pertandingan terakhir dari Acropolis, dia itu tidak pernah, dia hanya mengalami kekalahan sebanyak 1 kali, dan dari bulan 8 ini kan John, dari 5 pertandingan terakhir dia hanya kalah 1 kali, sedangkan Varnamo di 5 pertandingan terakhir juga mengalami kekalahan hanya 1 kali dan 1 kali imbang John. Oke, ini untuk head to head dari ini untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua tim, dan head to headnya ini Varnamo menang dengan skor 1-0 di bulan 5 kemarin. Nah, untuk di sumber kita satu lagi John, di sini John kita bisa lihat head to headnya tadi kan John. Untuk tuan rumah di sini Acropolis hanya mampu menang sebanyak 3 kali dan 2 kali kalah. Sedangkan Varnamo di sini 2 kali di laga tandangnya sama juga John, tapi di pertandingan terakhir Varnamo ini menang dengan skor 3-0 di cupnya ya kan John. Nah, untuk di pola over under kita bisa lihat di sini John. Bentar, ini internetku agak lelet. Nah, di kelas klasemen Varnamo ada peringkat 2 dengan 33 poin, sedangkan Acropolis ada peringkat 12 dengan 20 poin. Untuk over under ya di sini John, dari beberapa pertandingan terakhir kita bisa lihat di sini. Lelet kali ini internetku, belum bayar kurasa ya kan. Nah, di sini John, Acropolis nih dalam pertandingan terakhir tuh under ya kan John. Varnamo juga gitu ya kan John. Untuk di skor 1,5 ya kita bisa lihat ya kan, Varnamo juga hanya memenangkan itu dengan skor-skor 2-0 atau mungkin 1 sama ya kan John, skor-skor imbang ya kan John. Nah, Acropolis juga sama, pertandingan terakhirnya tidak pernah mengalami di over. Jadi prediksiku di sini John, untuk polanya tadi juga aku udah menyaksikan pasarnya dikeluarkan oleh Bandar ya kan John. Ada odds yang agak keliru di sini John. Jadi untuk pertandingan kali ini John, aku di sini berani ngambil under 2/3/4, dan di sini untuk pur-puran ya aku berani ngepur Acropolis 1/4 ya kan John. Aku lebih megang Varnamo di pertandingan kali ini John. Itu prediksiku untuk Varnamo melawan Acropolis, dan aku tidak terlalu menyarankan kalian main di pur. Aku lebih menyarankan kalian main di over undernya. Aku lebih menyarankan kalian main di under 2/3/4. Tapi kalau kalian mau main pur, silakan pur 1/4, atau kalian bisa nahan 1/4. Mungkin skor-skor imbang 1 sama ini kan John. Itu prediksiku untuk Acropolis melawan Varnamo, dan kita akan terbang ke Vidover melawan Hobro di Liga Denmark. Nah, di pertandingan kali ini John, head to headnya kedua tim ya kan 4-3 ya kan John, dan sisa 2-nya imbang. Nah, di standingnya John, Vidover ini peringkat 4 dengan 13 poin, sedangkan Hobro peringkat 10 dengan 3 poin ya kan. Nah, untuk di 5 pertandingan terakhir dari kedua tim
Ini Hidover ini mampu menang sebanyak 2 kali ya kan, dua kali menangkan Hobro dan 1 kali imbang. Dan Hidover sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia tidak pernah mengalami kekalahan dengan skor yang besar. Dia hanya kalah 1 kali melawan Freddy Sia, itu dengan skor 1-0. Jadi pertahanan Hidover ini bisa dibilang cukup bagus dan dia hanya kebobolan dalam 5 pertandingan terakhir itu hanya sebanyak 3 kali. Nah, Hobro sendiri dalam 5 pertandingan terakhir itu dia tidak pernah mengalami kemenangan ya kan John. Dia 3 kali kalah dan 2 kali imbang dengan intensitas gol yang lumayan besar ya kan John. Dia kebobolan sebanyak 8 kali John. 5 ya betul. Nah, untuk di sumber kita satu lagi di sini John, kita bisa lihat ya kan John, Hidover di pertandingan kandangnya dia tidak pernah mengalami kekalahan, hanya 2 kali imbang. Sedangkan Hobro sendiri dalam pertandingan tandangnya 3 kali kalah, 2 kali imbang John. Nah, untuk di head to headnya kita bisa lihat di sini John, Hidover ini mampu menang dengan cukup bagus ya kan John di pertandingan terakhir di bulan 5 kemarin. Jadi prediksiku di sini John, aku di sini lebih menyarankan kalian untuk pegang Hidover win, ataupun kalau mau main di over under silahkan over 2,5 John. Itu prediksiku untuk Hidover melawan Hobro dan kita akan terbang ke Le Mans melawan CT. Nah, di pertandingan ini John di Liga Prancis ini kan, di Liga Prancis nih. Ini Le Mans-nya peringkat 7 dengan 6 poin. Dia memenangkan pertandingan sebanyak 2 kali dan sekali kalah ya kan John dalam 3 pertandingan terakhir yang baru digelar. Sedangkan CT di sini hanya mampu menang sebanyak 1 kali dan 2 kali kalah. Nah, 5 pertandingan terakhir John ini dari Le Mans sendiri itu dia mengalami kemenangan sebanyak 4 kali dan 1 kali kalah ya kan John. Jadi di friendly games dia hanya kalah melawan Paris Saint-Germain, ya wajar ya kan John. Paris Saint-Germain laga-laga besar ya kan, tim-tim besar ya kan, pemain-pemain bintang. Nah, untuk di CT sendiri John dalam 5 pertandingan terakhir dia itu hanya mampu menang sebanyak 2 kali dan 3 kali kalah. Oke. Untuk sumber kita satu lagi di sini John, CT ini kita bisa lihat ya kan John, di pertandingan tuan rumah ini Le Mans ini mampu menang sebanyak 5 kali kemenangan hanya kebobolan sebanyak 4 kali. Sedangkan CT di laga pertandingan tandangnya dia hanya mampu menang sebanyak 1 kali dan 3 kali kalah, 1 kali imbang. Oke John, di pertandingan terakhir mereka itu imbang dengan skor 1-1 di kandangnya Le Mans ya kan John. Itu tahun lalu. Jadi prediksiku di sini John, aku di sini lebih melihat perkembangan Le Mans yang cukup pesat ya kan John. Jadi walaupun purpurnya pasarnya agak kecil di sini, aku agak curiga memang. Tapi kalau untuk over under aku di sini berani main over 2 John. Mungkin skornya 2-1. Jadi aku di sini pun kalau kalian mau ambil pur, silakan pur 1/4, dan kalau kalian mau main di over under ya silakan over 2. Itu prediksiku untuk Le Mans melawan CT dan kita akan terbang ke Liga Spanyol. Zaragoza melawan Cartagena. Nah, di pertandingan kali ini John, Zaragoza itu belum pernah menang melawan Cartagena, hanya imbang sebanyak 2 kali dan head to head dari kedua pelatih juga sama ya kan John. Ini sama-sama ada di tim di klasemen bawah ya kan John, menyambut liga yang baru digelar. Jadi untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini belum ada, hanya 2 kali ya kan John. Dan itu imbang sebanyak 2 kali. Zaragoza sendiri di 5 pertandingan terakhir dia hanya mampu menang sebanyak 1 kali, 2 kali imbang, 2 kali kalah. Sedangkan Cartagena 5 pertandingan terakhir dia juga sama, 2 kali imbang, 2 kali kalah dan 1 kali menang. Itu pun dalam friendly games yang klub friendly games kemarin dia hanya mampu menang sebanyak 1 kali. Sedangkan Zaragoza hanya mampu menang sebanyak 2 kali John. Jadi masih bagus dikit lah ya kan Zaragoza. Nah, untuk di head to head dari kedua tim ini John, ini 5 pertandingan terakhir dari tim tuan rumah ini dia mampu menang sebanyak 1 kali dan 2 kali kalah, 2 kali imbang. Dan Cartagena belum pernah menang sama sekali di pertandingan tandangnya John. Jadi aku di sini masih berpihak kepada Zaragoza. Kalau kalian mau main di sini silakan ambil lelean atau ambil over 1/3/4 karena feelingku skornya ini mungkin 1-1 atau mungkin 1-0, bisa jadi draw di babak pertama John. Itu prediksiku untuk Zaragoza melawan Cartagena. Dan kita akan terbang ke pertandingan terakhir, ada Provence melawan Peñafiel. Di sini Peñafiel 4-3 ya kan John, sisanya itu imbang 8 kali. Nah, di sini Peñafiel ada peringkat 7 dengan kemenangan sebanyak 2 kali dalam liga yang baru digelar ya kan, 1 kali kalah. Sedangkan Provence sendiri 2 kali imbang, 1 kali kalah John. Nah, hanya mampu mendapatkan 2 poin. 2 kali imbang maksudku, 1 kali kalah. Nah, di 5 pertandingan terakhir nih John, dari kedua tim ini Peñafiel ini mampu mendominasi hanya sebanyak 1 kali, sedangkan sisanya itu imbang John. Dan Provence juga mampu menang 1 kali, itu tahun 2013. Sudah lama kali kan John, masih SMA kalian tuh kurasa, atau mungkin masih SMP. Nah, di sini John, di pertandingan kandangnya John, nanti kita lihat di satu lagi ya kan John. Tapi di sini Provence belum pernah memenangkan pertandingan sebanyak 5 pertandingan terakhir ya kan John. Sedangkan Peñafiel dalam 5 laga pertandingan terakhir dia mampu menang sebanyak 4 kali dan 1 kali kalah melawan SL Benfica B. Nah, untuk sumber kita satu lagi di sini John,
kita bisa lihat sebagai laga tuan rumah ya kan John. Tuan rumah Trojans ini hanya mampu menang sebanyak 2 kali dan 2 kali kalah, 1 kali imbang. Sedangkan Penefield hanya mampu imbang 1 kali, sisanya menang dengan kebobolan 3 kali ya kan John. Jadi prediksiku di sini John, aku di sini masih berani megang pur seperempat Penefield. Dan di sini aku berani over 2 karena mungkin skornya ini bisa jadi 2-1 atau mungkin 2-0 menangkan oleh Penefield John. Itu prediksiku untuk laga terakhir malam ini, karena mungkin esoknya udah kita prediksikan tentang kualifikasi Piala Dunia kan John. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan apa yang sampaikan. Kalau cocok sama kalian ambil, kalau nggak cocok jangan kalian ambil ya kan John. Karena ini hanya sebatas prediksi dan referensi untuk kalian yang masih bingung atau untuk main paralel nanti malam. Kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku untuk tim yang lebih banyak lagi, silakan ke WhatsAppku ya kan. Nanti aku taruh nomor WhatsAppku kolom komentar dan kolom deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bet, silakan gabung grup grup Telegramku, tapi tidak tiap hari karena semalam aku juga main single bet di PSG. Semoga hari ini menyenangkan untuk kalian semua dan selalu diberikan kelancaran dalam menghadapi hari-hari yang nggak bisa dikata-katakan kan John. Terima kasih banyak, sampai bertemu dalam kemenangan berikutnya. Salam badut tumpur.